Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya di Palestina, termasuk upaya rekonstruksi. Baik multilateral ataupun juga bilateral. Selanjutnya Pak Menlu bisa menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan. Silakan Pak Menlu. Baik, terima kasih Pak Dev. Hari ini kami telah selesai melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI, melaporkan beberapa hal, beberapa perkembangan yang terjadi selama 2025 dan rencana-rencana tahun 2026. Saya kira tadi saya panjang lebar sudah jelaskan kepada Komisi 1. Intinya adalah bahwa kami mengapresiasi dukungan yang selama ini diberikan oleh Komisi 1 DPR RI terhadap pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri, dan juga berharap dukungan serta support Komisi 1 DPR RI untuk pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri di tahun 2026. Beberapa hal juga tadi kami laporkan mengenai perkembangan situasi terkini, termasuk masuknya Indonesia sebagai anggota Board of Peace dan rencana ke depan yang akan kita jalankan, dan kemudian juga situasi terkini terkait perlindungan warga negara Indonesia. Seperti kita ketahui, dalam beberapa hari ini ada suatu peningkatan pengaduan warga negara Indonesia khususnya di Kamboja sebagai akibat dari upaya pemerintah Kamboja untuk memberantas online scamming. Itu juga tadi kami laporkan, termasuk perkembangannya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan? Pak Menteri mau minta tanggapannya. Ini ada beberapa analis yang melihat karena Board of Peace ini kan tidak ada Palestina di dalamnya, sehingga dikhawatirkan untuk mencapai perdamaian di Gaza ini bakal sulit. Sejauh mana Indonesia melihat ini, mengingat ada AS dan Israel satu sekutu juga dalam upaya pendudukan di Gaza? Dari awal Board of Peace itu didirikan atas permintaan negara-negara yang tergabung di dalam Group of New York untuk melibatkan Amerika. Dan ini merupakan satu langkah yang konkret, ya, yang menurut kita real untuk bisa dilakukan. Posisi Indonesia dan negara-negara lain adalah untuk memastikan bahwa Board of Peace ini tetap berjalan pada tujuan utamanya. Karena Board of Peace ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina. Saya kira itu. Tapi kalau kemudian masih ada yang meragukan itu, apa komitmen konkret apa yang bakal ditunjukkan Indonesia nanti untuk memastikan kemerdekaan Palestina? Apa yang diragukan? Karena ada AS dan Israel di situ, Pak. Ada kekhawatiran bahwa itu yang saya bilang tadi, AS diundang pada saat awal sebelum yang di New York itu untuk ikut terlibat dalam upaya penyelesaian damai di Gaza dan Palestina. Dari Ketua OJK memberi catatan bahwa tidak semua WNI yang dipulangkan adalah korban, tapi ada sebagian besar dari mereka yang jadi pelaku. Ini gimana? Apakah kalian melakukan screening dan kerjasama dengan aparat? Perintah yang saya sampaikan kepada KBRI kita di Phnom Penh itu untuk melakukan pendataan, ya, verifikasi mengenai warga negara Indonesia yang terdampak. Karena banyak di antara mereka yang keluar dari pekerjaannya setelah ada keputusan dari pemerintah Kamboja untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas online scamming. Jadi kita masih data itu. Dan soal nanti penegakan hukum, tentu saja kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Tapi yang penting bagi Kementerian Luar Negeri adalah bisa memverifikasi warga negara Indonesia yang terdampak, kemudian memberikan pelayanan pada mereka, konsuler pada mereka, sekaligus ada beberapa di antara yang sudah pulang secara mandiri dan juga yang mungkin nanti perlu dipulangkan. Pak, sedikit Pak soal terkait dengan iuran untuk anggota tetap Dewan Perdamaian ini, untuk itu seperti apa Pak sikap dari pemerintah terkait pembayaran, dan untuk alokasi dananya mungkin sudah ditentukan Pak dari pos mana nanti untuk kedepannya? Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi gini,
ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya di Palestina, termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksinya siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana kan seperti itu. Oleh karena itu anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Yang tentu saja ada keuntungan lain, yaitu merupakan anggota tetap. Oke, berarti tidak ada kewajiban untuk membayar gitu Pak untuk saat ini gitu? Enggak, tidak ada. Itu semua negara yang diundang. Oke. Itu entitled untuk menjadi member selama 3 tahun. Oke. Itu bunyi charternya. Jadi kalau misalnya ikut berpartisipasi yang 1 miliar, itu artinya dia permanen. Oh, oke. Untuk Indonesia? Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah membersamai sampai hari ini, hari terakhir kita di Swiss. Jadi kemarin seperti kita ketahui bersama, Bapak Presiden hadir di Davos untuk menghadiri 2 event yang kami kira cukup strategis. Yang pertama adalah penandatanganan charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah kita lakukan dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik serta rehabilitasi pasca konflik di Palestina, di Gaza pada khususnya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan bagian dari pertemuan-pertemuan antara beberapa negara Islam dan beberapa negara yang penduduknya mayoritas Islam tentang situasi yang terjadi di Palestina, dan waktu itu kita mencapai suatu kesepakatan untuk juga melibatkan dunia internasional dalam proses ini untuk benar-benar bisa mencapai satu perdamaian yang sifatnya permanen di Gaza, dan pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Mesir, di Sharm el-Sheikh, yang kemudian kemarin ditandatanganilah charter dari apa yang disebut dengan Board of Peace. Sebenarnya Board of Peace ini merupakan suatu badan internasional, ya, sekarang resmi jadi badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina. Indonesia memandang bahwa karena kita juga merupakan bagian dari negara-negara yang sejak awal ikut dalam proses ini, memandang bahwa Indonesia perlu untuk ikut bergabung, dan terus terang saja perlu disampaikan bahwa prosesnya ini juga agak cepat. Dalam beberapa hari yang lalu penandatanganan piagam ini dilakukan dan Bapak Presiden memutuskan Indonesia untuk bergabung dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama, tentu saja kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional, dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina.